Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Bunda harap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun di rumah saja. Nah, hari ini kita belajar tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran keempat. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Dan apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangkuku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Set, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan-pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain, bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, tadi kan kita sudah membaca cerita. Selanjutnya kita akan mencari tokoh pada cerita. Yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Aku itu yang menceritakan atau membuat novel. Ida, Gugut, Bu Tati, dan teman yang lainnya.
Selanjutnya ada yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang pertama, aku, Ida, Gugut, dan teman yang lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Gugut berusaha mencontek dari Ida. Selanjutnya, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut. Dan selanjutnya ada hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas. Ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri. Selanjutnya, kita akan menganalisis sikap-sikap dari Ida. Yang pertama itu sederhana, kedua jujur, dan ketiga rajin dan tekun belajar. Menurut Bunda, tentang sikap Ida ini, Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar. Maka, tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Sikap-sikap dari Gugut. Yang pertama, tidak jujur saat ulangan. Kedua, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Dan ketiga, suka mencontek. Keempat, malas. Menurut Bunda tentang sikap Gugut, Gugut anaknya tidak jujur, malas belajar, dan suka mencontek. Dan sikap Gugut tidak patut ditiru ya. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Ya, karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan. Jika Ida memberikan contekan, dia akan berdosa walaupun guru tidak tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Dan apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena Gugut tidak jujur dan suka mencontek. Mencontek itu perbuatan yang berdosa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan yang tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi atau mengambil hal yang bukan miliknya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.